www.jambi.com. Jumpa lagi di acara wawancara eksklusif Cross Check Bang Acan. Inilah merupakan suatu konten yang menyajikan tokoh inspirasi ataupun yang tengah jadi viral di Provinsi Jambi. Untuk tokoh kita kali ini, saya akan menampilkan seorang sultan. Bicara seorang sultan, tentu kita berkonotasi dia adalah orang kaya, orang hebat, dan lain sebagainya. Tetapi kali ini ia adalah seorang Sultan Jambi yang sesungguhnya, Sultan Wawan Fitra Nugraha. Halo, selamat siang. Ya. Siang. Apa kabar nih? Sehat. Saat ini saya sudah berada di samping Sultan Jambi, yaitu Sultan Wawan Fitra Nugraha. Kita bincang-bincang sejenak tentang kesultanan di Jambi ini bagaimana. Bisa diceritakan Sultan, bagaimana awalnya Anda bisa terpilih atau diangkat sebagai Sultan Jambi? Oke, jadi ini kami kenalkan dulu, nama saya Sultan Wawan Fitra Nugraha Abdurrahman Taha Saifuddin. Perintah kita akan melakukan kerjasama. Jadi kemarin ada video kita udah melakukan atau ngadap Pak Gubernur, ada videonya bahwa Pak Gubernur ingin bersinergi juga sama kita. Jadi tanggapannya sangat baik. Yang penting memang harus satu arah dan satu tujuan, visi dan misi, tidak berlari dari apa. Nanti bisa kita ada cuplikannya, nanti bisa dipinta dari pengurus saya bahwa Pak Al Haris, sebenarnya saya manggil dia Rajo. Saya bilang, Bapak adalah Rajo kami sebenarnya, karena dia gubernur kan. Raja Jambi yang sesungguhnya pertama itu adalah dia sebenarnya. Biarpun kalau kita lihat dari ke atas juga, presiden ataupun gubernur pertama, kan dulu namanya presidenan ya, itu adalah Ino Kertopati, adalah buyut saya juga. Buyut saya yaitu residen pertama di Jambi ini. Baru nanti ada terciptalah gubernurnya. Sebenarnya keresidenan dulu namanya, setelah Belanda namanya residen dulu, baru ada gubernur. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda adalah keturunan kelima dan Sultan Taha. Bisa diceritakan mulai dari Sultan Taha? Oke, jadi dalam sejarahnya sebenarnya kita tuh ada dua garis keturunan atau darah biru saya itu, jadi nggak melenceng. Jadi sebenarnya Sultan Taha punya istri itu 9 punya istri. Jadi kita dari pertama itu, anak pertama dari istri pertama itu namanya Siti Khalijah, itu adalah permaisuri daripada kesultanan pertama gitu, istri dari Sultan Taha. Jadi dia punya anak yaitu Pangeran Ratu, anaknya cowok. Jambi itu harusnya kita mengikuti terah jantan turun jantan. Iya, jantan turun jantan. Jadi Pangeran Ratu itu adalah anak pertama Sultan Taha cowok. Itu nggak bisa kita pungkirin, itu dia anak pertama, dan dia punya menikah sama Ratu Mas Maimunah. Jadi posisinya itu siapa Ratu Mas Maimunah, baru kita gali lagi dari istri kelima Nyimas Pipit. Jadi Nyimas Pipit itu posisinya istri kelima dari Sultan Taha, punya anak satu, Ino Kertopati pertama. Ya, residen pertama kita. Iya, Jambi ya. Iya, Jambi. Ino Kertopati juga posisinya memiliki anak yaitu Raden Jakbar, Raden Abdurrahim sama Ratu Mas Azra. Pak Muldoko tadi ada unsur politik apa, yang jelas memang dia bersama si Dery Sudrajat sebagai juri kemarin. Dia udah bekerja sama untuk tetap melakukan kegiatan ini, dan untuk kedepannya dia bisa untuk melakukan, karena si Dery itu katanya sebagai lembaga penasehat di lembaga perfilman Indonesia. Jadi rencana mau dipanggil juga kita kesultanan untuk buat film singkat lah, 15 menit satu kesultanan, untuk menceritakan adat istiadat kita gitu. Banyak. Kalau kita lihat kan, ya Anda boleh katakan masih usia muda. Betul. Tapi Anda sudah diangkat sebagai sultan. Betul. Bagaimana Anda dalam pergaulan dengan rekan-rekan Anda? Adakah mungkin yang ketidakngertian mereka tentang Kesultanan Jambi, sehingga ya boleh katakan sama-sama guyon lah gitu kan? Nah itu gimana? Ya, jadi tetap kita di sini
saya ya pribadi itu niat tulus lagi, niat tulus bahwa tujuan saya jadi sultan apa. Maka saya bilang, saya dengan teman-teman, tujuan saya jadi sultan bukan hanya untuk bangga-banggaan atau bangga itu apa ya, keren-kerenan atau sombong-sombongan lah gitu ya, bahwa saya sultan, enggak. Jadi saya pun sama teman-teman pun saya tetap bergaul seperti biasa. Kami tetap yaitu menjalankan secara baik, secara apa. Kalau untuk mereka lambat laun mereka ngerti apa tujuan sultan yang saya emban ini apa gitu kan. Ternyata ya mereka mendukung semua apa sih tujuan saya menjadi sultan, dan alhamdulillah mereka sebagian bangga juga berteman dengan saya gitu. Ya, kawan-kawan nih sampai minta foto lah, kapan main bola juga, foto dulu sama sultan nih, pengen gitu. Ya, jadi dengan kata lain kesultanan itu boleh dikatakan adalah kultur budaya. Kultur budaya. Sementara keseharian adalah sosial. Sosial, betul. Itu yang saya angkat sekarang. Kalau kita lihat kesultanan pada masa lalu, itu biasanya mencakup beberapa wilayah. Betul. Nah, kalaupun di kepemimpinan Anda nanti Kesultanan Jambi itu mencakup wilayahnya mana aja tuh? Iya, jadi yang nama Sultan Jambi itu sebenarnya yang daerahnya kita balik lagi ke belakang ya. Balik ke belakang itu kita punya sejarah bahwa Sultan Taha itu notabene untuk perjuangan dia sampai mana? Itu perlu yang kita lihat dulu. Kalau dia itu sebenarnya Sultan Taha dulu, almarhum Datuk kita dulu berjuang itu cuman Batanghari, Tebo, nggak sampai ke Kerinci. Jadi Kerinci sebenarnya bukan masuk wilayah perjuangan Sultan Taha, ada sendiri rajanya. Tapi yang sekarang untuk lebih mendukung saya untuk bukan apa ya, maksudnya bukan yang lain nggak dukung nih, tapi belum, maksudnya saya belum sowan ke mereka. Contoh yang di Tebo, Bungo udah manggil saya, kapan Sultan turun, kami pengen kenalan, kami pengen itu. Tapi di sela kesibukan saya memang masih belum terlaksana. Tapi kalau untuk Kerinci sendiri itu sudah sowan ke kita, rajanya Kerinci, posisi memang terahnya mereka sendiri, malah mereka dekat dengan Pagaruyo. Setiap saya ada acara dimanapun mereka, jadi otomatis kita tetap memanggil atau apa 3 orang untuk apa, tapi saya nggak bisa bocorin dulu namanya karena saya nanti akan bikin acara bekerja sama insya Allah sama Malaysia ataupun dengan Kesultanan Palembang untuk ada acara mengangkat atau memberikan memberikan gelar kepada pengurus-pengurus saya. Itu ada acara sendiri. Nah, itu acara pemberian gelar namanya. Itu di situ nanti baru boleh saya beberkan siapa sih penasehat saya. Jadi di atas Sultan itu namanya penasehat, di bawah Sultan ada namanya Pangeran Ratu dan Putra Mahkota. Dimana Pangeran Ratu itu abang saya sendiri. Sebenarnya itu kalau itu nggak bisa saya tutupin karena itu keluarga wajib. Pangeran Ratu itu adalah yang berdarah biru sama saya, yang masih sama. Lalu saya bikin apa yang nggak bisa saya anu juga, Putra Mahkota. Itu semua orang tahu lah bahwa Putra Mahkota adalah anak. Mungkin saya sudah mandatkan juga insya Allah anak saya yang pertama itu Pasca Nugra pertama jadi Putra Mahkotanya. Ya, dia Putra Mahkota. Karena anak saya ada 3 tuh, cowok, cewek, dan insya Allah dikasih lagi nih 1 lagi. Jadi posisinya sama si Juna. Nah, jadi itu setiap saya mereka harus mendampingi saya. Kalau di dalam itu untuk kita kapan mau acara di dalam ada siapa sih yang bertugas untuk menghandle acara untuk apa, misalnya di dalam kerajaan atau di dalam rumah kita, misalnya kita mau buat ini tadi mau acara kekeluargaan bersifat kekerabatan, itu ada juga yang tugas. Jadi patih, di bawah patih nanti posisinya baru namanya ulu balang, baru namanya raja-raja kecil. Raja-raja kecil itu adalah yang menyangkut tadi semua daerah tadi, contoh Batanghari apa, kita akan cari raja-raja kecilnya tetap bergabung di bawah Kesultanan Jambi. Kalau kita lihat kesultanan ini kan hanya seumuran kita aja ngerti. Betul. Di bawah kita generasi kadang bingung, apa itu sih sultan? Iya. Apa sih sultan? Upaya apa yang Anda lakukan untuk mensosialisasikan gitu loh terhadap anak-anak muda atau anak-anak pelajar ini? Ya, jadi posisinya itu tetap
kita harus balik-balik bikin acara. Kalau saya di luar itu karena kita udah berkomitmen bahwa anak zaman sekarang itu lebih dekat sama handphone ya. Nggak kita pungkiri dikit-dikit main handphone, dikit-dikit main handphone. Tapi gimana mereka tahu tanpa membaca atau tanpa kita kasih tahu? Contoh, mohon maaf, seorang guru mengajarkan sejarah, sejarah gini-gini, mungkin 50% yang paham masuk diserap di otaknya lalu keluar. Tapi kita pinginnya kita buat sebanyak mungkin konten tentang kesultanan. Jadi mereka nonton ini sultannya apa yang seperti di pembukaan Kakanda tadi bilang. Ini sultan ya bukannya sultan sekedar orang kaya atau apa, itu sebenarnya kalau saya namanya itu sultan, bukan sultan. Kalau sultan yang sebenarnya adalah kita. Kalau sekarang istilah kan ada Sultan Andara, Sultan Bekasi gitu kan. Tetapi ini memang betul-betul sultan gitu, the real sultan gitu kan. Ya makanya jangan sampai salah anak. Di zaman Papa pun udah mulai, almarhum Papa, buku itu sampai ke pihak Inggris, sudah datang, ada foto-fotonya. Dia kemarin ngambil konten juga kita di Abadi. Di Abadi nanti insya Allah terakhir kemarin kebetulan Papa meninggal, dia tetap minta dimasukin ke buku itu data sultan meninggal. Jadi sudah saya berikan, siapa pengganti datu minta foto-foto saya, dia minta kemudian minta foto saya untuk dimasukkan ke buku. Inilah bahwa pengganti Sultan Jambi semuanya udah insya Allah akan saya kejar buku itu dalam waktu dekat. Kapan terbitnya, karena buku itu juga akan dipublikasikan ke luar negeri juga. Ya. Kalau kita bicara program ini program. Ke depan Sultan punya program untuk mengembangkan atau mensosialisasikan keberadaan Sultan. Betul. Tentu itu tidak ada artinya dengan terlepas daripada dana. Betul. Pasti dalam hal ini kita bersinergi dengan pemerintah. Ketika pemerintah ngomong tidak memprogramkan hal tersebut, bagaimana solusinya nih Sultan? Jadi kan pemerintah dalam arti kata gini, ini kita posisi ada dua ya. Maksudnya ada dua itu kita posisinya pertama pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu ada dua yang berbeda. Jadi tetap karena kita ada di provinsi Jambi, kita tetap akan sowan seperti ke kepala dinas, kita punya ajuan program seperti ini tetap. Tapi memang sampai detik ini masih kita tutupin dulu program kita, belum kita kasih karena memang kita masih terkendala untuk kepengurusan kesultanan dulu. Karena rutenya itu pengurus terbentuk dulu, sudah dilegalkan dulu, baru kita ajukan program-program kita. Itu yang sudah kita rapatkan. Seandainya nih kata Kakanda tadi, kaji buruknya lah posisi pemerintah daerah tidak mendukung saya untuk memajukan, insya Allah saya akan berkoordinasi sama pemerintah pusat. Ya itu yang pertama, karena janji kemarin juga Pak Muldoko udah ngomong bahwa dana untuk posisi mengangkat adat istiadat budaya ini itu disiapin 5 triliun loh untuk setahun, untuk semua siapa aja yang mau mengajukan kesultanan, untuk kesultanan 34 provinsi. 34 provinsi. Iya, 5 triliun. Dan kemarin kabar-kabarnya itu tanpa syarat ya? Tanpa syarat. Iya, sampai dia mereka itu sekarang membuat acara itu udah dibantu oleh pusat melalui yayasan. Kesultanan Jambi sendiri sudah punya yayasan itu. Nah itu yang sekarang lagi kita bentuk. Jadi insya Allah sewaktu kita melakukan pemberian gelar kepada pengurus, insya Allah nanti yayasan dalam waktu dekat ini akan kita bentuk. Jadi bentuk dalam arti kata yayasan itu bakalan kita daftarkan ke pusat karena kita udah punya link juga ke pusat. Setelah itu nanti baru kita masukin nih program-program kita apa aja lewat apa. Jadi tetap kita bukan nggak menghargai pemerintah daerah tetap juga akan saya datangin, akan saya sowan kembali posisinya. Wow, inilah kita kerajaan punya Kesultanan Melayu Jambi yang notabene cuma ingin mengangkat pelestarian adat budaya. Jadi seandainya tadi kaji buruk juga mereka, kami belum ada dana, insya Allah kita siap dengan yang di pusat. Terima kasih Sultan. Siap. Demikian pemirsa subscriber pikirankerajaan.com, wawancara kita dengan Sultan Jambi yaitu Sultan Wawan Fikrat Putraha seputar keberadaan beliau setelah dinobatkan selaku Sultan Jambi pada tanggal 23 Februari 2022 yang lalu. Terima kasih atas segala perhatian Anda.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya, terima kasih. Oke.